Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Jamaah yang Allah muliakan, pada pagi barokah ini Allah memberikan kepada kita satu nikmat yang mungkin jarang dianggap oleh manusia tatkala kita dimudahkan untuk menapaki tangga ketaatan. Manusia terkadang cenderung ketika bersyukur adalah terkadang terhadap materi yang nyata, jelas, yang dia rasa itulah yang dibutuhkan. Entah karena habis terima uang, habis beli rumah, habis beli handphone, habis beli kendaraan, habis memiliki sesuatu yang mungkin sekian waktu dia inginkan, dia akan mengatakan alhamdulillah. Tetapi jamaah sekalian, pujian kepada Allah ini jarang kita ucap sampai mendalam-dalam hati tatkala kita dimudahkan untuk taat. Padahal di antara bagian kesyukuran yang paling tinggi adalah tatkala seorang hamba bersyukur ketika dia dimudahkan untuk menjalankan tugasnya sebagai Abdullah. Bisa ngaji, bisa sholat, bisa melaksanakan syariat, wanita bisa tutup aurat. Ya, itu adalah kebaikan yang besar. Sampai nanti ketika dia mengarah kepada belajar agama. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Maka itu adalah kebaikan yang wajib disyukuri. Tatkala kita berada dalam majelis ilmu, kita kenal ayat, kita kenal dalil, itu adalah kebaikan. Kita ucap alhamdulillah atas majelis ilmu di pagi yang barokah ini. Sebaliknya sama jamaah sekalian. Terkadang kita tidak menganggap musibah tatkala kita nggak bisa sholat ke masjid, tatkala kita nggak pernah menyentuh mushaf, kita tidak pernah mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah yang kita anggap itu tatkala kehilangan duniawi, ya, hilangan harta benda kita, hilangan orang-orang yang kita cintai, itu musibah. Memang itu deretan bagian kecil musibah jamaah. Tapi musibah paling besar adalah musibah tentang agama. Ya, maka jangan jadikan musibah itu pada agama kami ya Allah. Doa kita kan demikian. Karena musibah paling besar itu kalau yang dikena adalah agama kita, keyakinan kita, pola pikir kita, terlebih adalah akidah kita, ya, cara pandang kita, mindset dan sebagainya. Dan inilah musibah. Dan musibah itu rata-rata sebabnya terkena fitnah syubhat. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur atas majelis ilmu di pagi barokah ini. Tadabbur Al-Quran kita akan kembali lanjutkan. Kita akan kembali mengkaji surah Yasin. Di bagian pertama jamaah sekalian, kemarin telah kita sampaikan tentang beberapa riwayat yang sering terkadang dipakai untuk pijakan orang termotivasi untuk membaca surah Yasin. Yang kemarin sudah saya sebutkan, riwayatnya adalah lemah. Tetapi dari sisi fadhil amal, hadis-hadis yang derajatnya lemah itu boleh diamalkan dengan catatan tidak berbicara tentang halal dan haram, ya, tidak berbicara tentang hukum halal haram, tidak berbicara tentang akidah, ya, kemudian tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, ya, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Tetapi jamaah sekalian, tidak boleh kemudian hadis dhaif itu menjadikan pijakan yang membuat kita kemudian mengesampingkan surat-surat yang lainnya untuk kita lewatkan, sehingga akhirnya dicetaklah satu surat khusus, surat yang lain tidak ada. Surat-surat khusus dicetak kalau untuk cara metode kita menghafal tidak masalah. Hari ini kan banyak Quran dicetak per juz 1, juz 2, juz 3, jadi 30 buku, ya, jadi untuk ngapalinnya lebih gampang. Untuk metode seperti itu tidak masalah. Tapi kalau untuk mengkultuskan satu surat, tak perlu jamaah sekalian, sehingga pasti kita akan abai dan lalai dengan ayat Allah yang lain. Seakan-akan Quran itu ya surat itu saja. Meskipun ada riwayat yang kemarin saya sebutkan, surah Yasin, qalbul Quran, suratul Yasin.
jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Ala kulli hal, ini juga riwayat yang kemarin juga saya sebutkan derajatnya adalah dhaif. Di pertemuan sebelumnya bisa disimak videonya ya. Tidak boleh kemudian dengan riwayat tersebut ya, yang kita sudah tahu statusnya adalah dhaif, menjadikan kita untuk semakin menguatkan untuk khusus membaca surat itu saja. Ini yang menjadi catatan penting. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan mulai mentadaburinya. Kemarin di bagian akhir sedikit saya mengutip tentang huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah yang diturunkan oleh Allah punya banyak maksud. Orang Arab itu faham berbicara dengan Nabi. 40 tahun mereka telah berbicara dengan Rasulullah SAW, ngerti bahasa Nabi. Tapi ketika dibacakan ayat yang awalnya huruf muqatta'ah, tidak tahu semua, tidak tahu semuanya. Inilah untuk maksud utama tersebut. Allah ingin melemahkan kesombongan itu. Anda tahu apa tentang Al-Quran ini? Anda tahu apa? Baru di ayat pertama saja semua kita dituntut untuk mengatakan wallahu a'lamu bissawab. Semua tafsir mengarah ke sana jamaah sekalian. Hanya Allah tahu apa maksudnya. Meskipun dalam bab tadabbur kemarin terakhir saya sampaikan, banyak pula kemudian para mufassirin mengangkat riwayat seakan maknanya demikian, tetapi bukan itu sesungguhnya yang dimaksud. Sebagaimana contoh Nabi menyebutkan, aku diberi nama oleh Allah dengan 7 nama: Al-Mudassir, Al-Muzammil, Muhammad, Ahmad, Abdullah, Toha, wa Yasin. Ya ayyuhal mudassir, siapa yang dimaksud? Wahai Rasulullah, orang yang berselimut. Al-Muzammil, sama, ya ayyuhal muzammil. Man al-muzammil? Rasulullah SAW. Ya, Toha, Yasin. Ya, sehingga merujuk kepada riwayat tersebut, ada yang membuat syair ala Yasin, ala Toha Rasulullah. Ya, karena termasuk juga nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan. Tetapi tetap semuanya sepakat makna yang utama adalah wallahu a'lamu bissawab. Jamaah, surah Yasin ini di bagian awal ayat 1 sampai ayat yang ke-12 adalah satu dari diantara 6 peta pembahasan surat Yasin. Surat Yasin. Jadi belajar Al-Quran ini jamaah sekalian, ketika kita bacanya lihat dengan peta itu pahamnya lebih mudah. Karena memang Quran itu terstruktur rapi sekali, dan memang memandaikan kita Pak, struktur Quran itu. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, kalau dulu pernah saya contohkan Al-Fatihah disebut dengan ibunya Al-Quran, karena strukturnya begitu. Ibu itu mengandung. Dan apa yang dikandung oleh Al-Fatihah, ternyata seluruh isi Al-Quran itu rangkumannya di Al-Fatihah. Sepertiga, ini contoh struktur Pak, bicara tentang struktur. Jadi Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab karena mengandung 3. Nah, maka petanya ada 3 Al-Fatihah itu. 1 tentang tauhid. Maka sepertiga Quran adalah tauhid. Sepertiganya lagi adalah kisah. 2 isi ini turun di periode Mekah. Isi Quran yang isinya tauhid, berisi tentang kisah-kisah Al-Qasas, itu banyak di periode Mekah karena memang untuk menguatkan iman. Ya, kisah dari umat terdahulu. Kemudian sepertiga terakhir adalah Al-Ahkam, hukum-hukum, dan ini banyaknya turunnya di periode Madinah. Karena Al-Fatihah mengandung 3 kandungan Quran ini, dia disebut dengan induknya Al-Quran. Nah, maka membahas Al-Fatihah itu 3 peta ini. Tauhid tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asma wa Sifat, ya, Maliki Yaumiddin. Kisah tentang Siratal Ladzina An'amta 'alaihim. Siapa itu orang yang dapat nikmat? Kan bicara tentang orang Pak, kisah. Ghairil maghdubi 'alaihim, kisah juga. Siapa orang yang Allah murka? Cerita Yahudi panjang. Al-Dhalin, orang yang tersesat. Siapa orang tersesat? An-Nasara, cerita tentang Nasara panjang. Jadi dia kalimatnya pendek tapi mengandung sepertiga Al-Quran, yaitu kisah. Sepertiga lagi adalah Al-Ahkam, hukum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hukum tentang ibadah. Kita ini diciptakan, ya itulah tugas kita.
Karena Quran mengandung itu, maka dia disebut dengan Ummul Quran. Al-Baqarah, saya sebutkan dua aja Pak. Al-Baqarah, kalau kita baca dari awal sampai ayat 286 paling ujung, kita bingung ini mana ini. Ceritanya seakan-akan teracak-acak. Padahal enggak Pak, Quran itu terstruktur rapi. Separuh Quran Al-Baqarah bicara tentang Bani Israel. Separuh berikutnya ya kita Pak, umatnya Rasulullah. Ya, Al-Baqarah kalau dibagi 286 berarti 143 Pak. 143 itu bagian pertengahan, struktur paling tengah. Allah menyebutkan kita ummatan wasaton, kita umat pertengahan. Itu persis kalimatnya di tengah-tengah Al-Baqarah. 143, 144-nya Allah merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, persis di tengah-tengah. Setelah kita diangkat menjadi ummatan wasaton, gagal Bani Israel. Kami sudah muliakan, kasih banyak nikmat, kufur dia. Ya, permintaannya macam-macam, membantah nabi mereka, membunuh para nabi. Awal-awal Baqarah bicara Bani Israel, Pak. Nanti kemudian Allah ganti dengan umatnya Rasul SAW, ummatan wasaton. Inilah yang membuat nanti Yahudi semakin dongkol, semakin jengkel, hasadnya muncul. Kenapa dari jalurnya Nabi Ismail, nabi terakhir, bukan jalurnya Nabi Ishak? Karena itulah mereka semakin membelot, status mereka ahlul kitab disebutkan oleh Allah kemudian menjadi status orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Mereka orang kafir, Pak. Dulu ahlul kitab laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Jadi kalau hari ini ada orang menikah dengan dalil beda agama, ini syariat yang mana? Yang awal-awal atau yang terakhir? Oh, terakhir enggak, Pak. Ya, itu syariat awal-awal. Semakin mereka mendapatkan wahyu, semakin mereka mengingkari Rasulullah. Sebelumnya mereka ada kitab Injil, kitabnya Allah, Pak. Wajib kita imani kitab yang Allah turunkan itu, kitab samawi. Ya, mereka diturunkan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Taurat, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Jamaah yang Allah muliakan, ini kembali bahwasanya Quran itu ketika dilihat dari peta akan mudah untuk kita pahami. Al-Baqarah 280, 286 potret seluruh isi Quran. Juga di Al-Baqarah 28 surat Madaniyah, 86 surat Makkiyah. 286, 28 tambah 86 114. Itulah isi Al-Quran, 114 surat. Jadi Quran itu struktur rapi, indah. Kalau kita paham petanya enak difahami. Berapapun jumlah ayatnya, Pak. Ya, berapapun jumlah ayat. Jadi ada peta. Nah, surah Yasin ini punya 6 peta pembahasan. Peta pertama dibahas tentang sumber hidayah yang pertama. Jadi ada 3 sumber hidayah. Dari atas, dari depan, dari belakang. Dari atas itu adalah Al-Quran. Nah, inilah yang dibahas di ayat 1 sampai ayat 12. Quran plus respon orang-orang terhadap Quran. 1 ghafilun. Nanti ada orang yang disebut ghafil dalam surat Yasin. Siapa itu? Orang yang merespon Quran dengan ghafil. Apa yang menjadikan orang itu sering lalai? Sehingga kita itu harus belajar agar kita tidak termasuk bagian orang-orang ghafil. Kemudian ada orang-orang yang ittaba'adz dzikr. Man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang ngikuti, mau follow, mau mengikuti dengarkan Quran. Nah, itu kelompok itulah yang kita ingin harapkan. Ya. Nanti Allah juga menceritakan apa sebab orang itu ghafil sampai nanti fi anakim aghlalan, di lehernya ada belenggu. Nih Pak, ciri khas orang songong, sombong. Kalau kita di sini ada belenggu, otomatis kita agak ndangak dikit ya, Pak. Ini kan susah, Pak. Ada ganjel di sini kan? Ya, inilah Allah gambarkan kesombongan itulah penutup hidayah. Itu nanti peta awalnya. Kemudian terakhir nanti Allah akan tutup mereka. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Udah, Pak. Kalau sudah seperti itu susah orang dapatkan kebaikan. Nah, kita akan belajar supaya kita nggak termasuk orang seperti itu. Nah, ini peta awal surah Yasin. Nanti peta kedua ayat 13 tentang sumber hidayah yang kedua, yaitu kisah tentang ashabal qaryah mulai ayat yang ke-13. Jamaah sekalian Allah muliakan, ini Yasin ini saya di masjid mana ya, Namiroh kajian ibu-ibu baru sampai ayat 14. Beberapa kali pertemuan
Kenapa saya bahas ini ke ibu? Karena sering ini ibu-ibu yasinan nggak ngerti surat yasin itu apa, ya. Sehingga kadang kita membaca ayat itu ya kita melanggar pula ayat itu. Surat yasin dibaca saja. Memang satu huruf 10 kebaikan. Akan tetapi kemudian kita tidak paham banyak perkara yang hari ini sering kita lakukan malah justru jatuh kepada keburukan, padahal tiap hari kita lewati itu surat yasin. Baik, bagian awal kita bahas bagian awal dulu. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani, wawu itu adalah huruful qasam. Jadi wawu itu bisa huruf qasam, bisa huruf atof. Qasam itu artinya sumpah. Huruf sumpah itu ada 3, wawu, ta, sama ba. Wallahi, billahi, tallahi, itu sama artinya demi. Wawu juga bisa berarti wawu atof, wawu penghubung, artinya dan. Kalau wawu qasam artinya demi. Wal asri, demi masa. Apa ciri yang paling gampang kita lihat? Itu sumpah atau huruf penghubung, kata huruf penghubung. Lihatlah akhir harokat kalimat tersebut. Kalau harokat akhirnya majrur ditandai dengan kasroh, maka itu sumpah. Contoh di sini wal Qur'ani, ni kasroh Pak ya. Kasroh itu salah satu tanda majrur dalam ilmu nahwu, ya. Kalau i maka berarti dia demi artinya. Tapi kalau selain i, wal Qur'anu contohnya, maka artinya dan Quran, wal Qur'anu. Sama dengan Allah, wallahi sama wallahu, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu dan Allah. Kenapa? Karena hu. Tapi kalau wallahi, demi Allah. Cirinya gampang, lihat di akhirnya kalau i majrur maka dia artinya demi, sumpah. Nah ini wal Qur'ani berarti Allah bersumpah. Gini jamaah sekalian, uniknya sumpah dalam Al-Quran itu tidak semua dipakai oleh Allah untuk menjadi sumpah. Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, jamaah, ya kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk dan makhluk yang dijadikan Allah bersumpah, semuanya itu istimewa. Entah itu kandungan maknanya, kegunaannya, fungsinya, atau barokahnya. Contoh, wattini wa zaitun, berarti manfaatnya istimewa itu, tin dan zaitun. Waturi sinin, ada barokahnya dengan tursina. Di mana itu tempatnya? Wahadal baladil amin, ada barokah dari al-balad al-amin, yaitu Makkah al-Mukarramah. Jadi wal adiyati dhabha, kuda perang. Apa istimewanya? Para pakar ilmu pengetahuan meneliti, oh Allah ingin ngasih tahu kita tuh, kalau kalian pingin pacuan kuda dan pingin menang, cari bukan kuda jantan, tapi carilah kuda betina, larinya lebih kencang. Itu contoh-contoh Pak. Wal adiyat, kuda betina, kuda perang. Ya, Allah menyebut kuda karena memang kuda itu sesuatu yang spesial menurut pandangan orang Arab. Mereka kan hobinya perang Pak. Jadi kewahan yang mereka banggakan itu ya kalau punya kuda perang di rumahnya. Kalau sekarang mungkin punya Pajero lah. Kalau sekarang mungkin punya kalau orang hobi apa dibanggakan lagi viral. Nah, kalau kita punya sesuatu yang lagi viral, kadang kita bangga Pak. Yang lagi viral, wah aku punya loh. Ini baru 5 orang yang punya di Indonesia. Begitu contohnya Pak. Ini harganya sekian miliar, cuman 5 orang. Nah, saya salah satunya. Oh itu bangganya minta ampun Pak. Nah, yang dibanggakan itu oleh orang Arab dijadikan sumpah Pak. Untuk apa? Gini. Sesuatu itu akan kita menarik kalau sesuatu yang kita anggap penting itu disebut orang. Saya contohkan, saya penghobi bola, saya akan gampang tertarik ketika saya mendengar orang cerita tentang bola. Saya akan mendengarkan itu, kuping saya pasang bagus-bagus. Berapa skor tadi malam ya? Itu refleks Pak, suka. Cara Allah memberikan nasihat kepada orang penghobi kuda, ya diceritakanlah tentang kuda. Meskipun ini ayat bukan cerita khusus tentang kuda, itu muqaddimah aja Pak, sampai fawasat nabihi jam'ah. Pernah saya cerita angkat ini, sampai ayat pertengahan aja. Intinya kalau sudah kuping sudah terpasang, pikiran sudah ada, hati hadir,
saatnya mereka ditampar. Innal insana lirabbihi lakanud. Itu cara Quran indah sekali, Pak. Nah, sumpah itu fungsinya seperti itu. Jadi untuk mengarahkan tujuan supaya kita menganggap penting. Allah ingin serius. Nah, tidak mungkin Allah itu bersumpah tidak serius, pasti serius. Maka respon kita kepada ayat sumpah harus serius, tidak cengengesan. Kalau ada ayat-ayat sumpah, karena Allah itu berbicara serius, maka Allah bersumpah. Ya. Kemudian salah satunya adalah untuk penguatan faedah itu litakid. Sumpah qasam itu untuk penguatan. Karena mungkin keraguan-keraguan yang ada ya, dari orang-orang yang menganggap Quran ini buatan manusia, karangan Muhammad, atau mungkin masih meragukan tentang isinya Quran, kebijaksananya Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala ini merasa penting untuk bersumpah kepada manusia agar gak ragu, serius loh hai manusia. Quran ini bijaksana sekali. Wal Qur'anil Hakim. Jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah. Rasulullah saat ayat ini turun di periode-periode sebelum Nabi hijrah, di puncak dakwah, sekian panjang waktu Nabi berdakwah, hampir 10 tahun, kurang 3 tahun lagi Nabi berhijrah. Ya, beliau kemudian mendapatkan puncak intimidasi, embargo ekonomi, sampai kemudian berpikir mungkin saya harus ekspansi dulu atau keluar kota dulu lah. Kemudian mengarahlah perjalanan beliau ke arah Taif, berdakwah ke Taif. Puncaknya ya jamaah sekalian, ternyata responnya tidak sebagaimana dibayangkan. Orang-orang Taif justru menghinakan beliau, melempari beliau, mencela beliau, bahkan anak-anak kecil mensorak-sorai beliau, menandakan kehinaan sekali. Biasanya jamaah sekalian, kalau orang itu diomongin, ini normal manusia, Pak. Rasulullah itu disebutkan di akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang itu, kamu itu manusia seperti kalian. Basyarun. Nah, tapi nggak boleh kemudian saya sama Nabi sama. Beda, Pak. Jauh antara langit dan bumi, Pak. Ya, yang terus kenapa ayat ini dikatakan engkau adalah manusia seperti mereka juga. Nah, basyar itu sebutan manusia hanya dari urusan biologis, urusan fisik. Ya, urusan biologis itu berarti kebutuhan, urusan fisik berarti masalah bentuk, rupa. Basyar itu jadi gini, dalam Al-Quran itu jamaah sekalian, Allah itu menyebut manusia dengan banyak sebutan, tergantung maksudnya apa. Ya, maksud isi pesannya untuk apa. Allah bisa menyebut kita dengan al-insan. Allah ingin menyebut al-insan supaya kita tahu diri kita ini punya karakter positif, punya karakter negatif. Positifnya al-insan, al-uns, lembut, anis, lembut. Ya, kemudian nisyan, negatifnya kita ini pelupa. Itu insan. Anas, Allah ingin menyebut apa namanya? Jenis makhluk. Ya, biasanya pasangkan dengan jin, minal jinnati wan nas, jenis makhluk. Allah ingin hanya menyebut itu. Bani Adam, Allah ingin menyebut nasab kita. Kita juga menyebut Bani Adam. Nah, Allah juga menyebut manusia dengan basyar. Basyar, Allah ingin menyebut kita dari sisi kebutuhan biologis dan juga dari sisi fisik. Basyar itu dikata bishrun. Bishrun itu kulit yang ada tumbuh bulu. Maka dalam bab nikah, babul firos, bab ranjang. Jadi bab nikah itu mulai dari khitbah, terus sampai nanti ujungnya ada babul firos, bab ranjang. Diatur dalam Islam, ada fikihnya. Nah, di situ ada kalimat namanya al-mubasyarah. Mubasyarah, ketemunya dua kelamin, dua kulit yang ada tumbuh bulu. Maksudnya apa berarti mubasyarah? Hubungan suami istri. Itu bahasa Arabnya mubasyarah. Nah, bishrun dari kata itu. Ya, Allah yang menyebut ya fisik ya sama. Maksudnya ya ada hidung, ada mulut. Kebutuhan biologis sama. Nabi menikah. Wa ana atazawwajun nisa. Nabi istirahat lelah, Nabi makan lapar, Nabi minum ketika haus. Itu sisi basyariahnya. Di situ saja sama, Pak. Nabi juga manusia, begitu maksudnya. Nabi kadang ada lupa. Iya, itulah kenapa kita hari ini yang sering lebih lupanya punya contoh kalau kita sedang lupa dalam ibadah, apa yang harus kita lakukan.
Waduh, tadi malam belum sholat isya. Gimana caranya ya? Nah, Nabi pernah nyontoin. Sholaha mata dakaroha. Kafaratnya orang yang lupa dan ingat dia belum sholat, maka kafaratnya adalah segera laksanakan saat ingat. Langsung ambil wudhu, sholat. Oh iya, sholat apa ini? Gantikan tadi malam belum sholat isya. Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. Kenapa? Lupa. Supaya kita tahu kalau kita lupa itu ada sujud sahwi. Nah, maka Allah membuat Nabi kadang sisi basyariah Nabi muncul, yaitu lupa. Maka Allah ingatkan, kalau lupa gini, sholat lupa, oh sujud sahwi. Nah, kita ini akhirnya ngikut. Makanya kalau Nabi itu malaikat, Pak, kita susah ngikutnya. Allah turunkan Nabi sebagai basyar. Nah, basyar kita kaitkan dengan surat Yasin. Basyar itu punya tabiat atau fitrah. Diomongin itu bisa terpengaruh. Manusia itu begitu, Pak. Diomongin itu terpengaruh. Cuman Nabi dispesialkan oleh Allah. Efek daripada pengaruh itu nggak secepat kita diomongin, apalagi secepat wanita. Wanita itu diomongin sekali, Pak, kajian gitu, baru sampai parkiran. Ada orang temennya nyamperin, ya Allah Mbak, cek lemu nih sampean saiki Mbak. Kata orang Surabaya, kau tambah gemuk sampean, itu bisa pulang Pak, nggak jadi ngaji. Itu baru sekali ucapan. Memang ujian wanita itu, Pak, baper. Ya, makanya hati-hati berbicara kepada perempuan. Ya kadang langsung masuk ke hati, padahal nggak dimaksud itu. Bukan itu maksud saya, bukan itu maksud saya. Tapi terkandung. Suatu ketika jemaah sekalian di dalam sebuah kajian, ada seorang ibu tiba-tiba dilihat dia belum dapat snack makanan kotakan. Kemudian ada jamaah yang lain itu kemudian melihat ada orang atau jamaah belum dapat snack, yang lain sudah dapat, ya. Ini mengambilkan snack, ya. Dikasih dua karena lihat ada anaknya. Dia lagi bawa anak. Ini kisah nyata, Pak. Nah, kemarin ini masalah cerita ibu-ibu baperan, ya, di kajian, ya, sampai ke saya. Kenapa nggak ngaji? Kirain masalah besar, dunia ini mau kiamat atau gimana gitu. Ya, jadi ceritanya masalah kue, Pak. Ya, masalah kue. Jadi ibu ini mengantarkan kue lah 2 ke ibu sama anaknya. Bu, ini silakan. Ibu itu menolak. Jadi kita duduk, kenapa kok sama nolak? Jadi yang membawakan ini baper, Pak. Bu, ini silakan, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang lain saja katanya. Ibu ini kemudian bapernya muncul. Bu, sampean kira saya langsung ngambil ke sana? Saya itu tadi disuruh ngantarin kotakan ini ke ibu sama anaknya. Ibu nuduh saya ngambil makanan, ngantar ke ibu. Waduh, ceritanya jadi panjang, Pak. Ya. Jadi ceritanya ibu ini nolak karena menganggap jamaah itu terlalu banyak. Jadi biar untuk yang lain saja, kan bagus saja, Pak, ya. Ya, untuk yang lain aja, Bu. Yang lain saya insya Allah sudah ada ini, ya. Nah, karena ibu ini mungkin juga terlalu baik, yang membawa makanan lihat kok belum dapat ini ibu ini, dibawalah sama anaknya. Tapi karena ditolak, merasa bahwasanya ditolaknya jangan-jangan menuduh saya yang ngantarkan ini ngambil makanan ditumpukan meja panitia tanpa izin. Jadi ibu nuduh saya membawa ini ngambil dari meja panitia itu. Sini Bu, Mbak, sini Mbak. Ini sama ngasihkan kan tadi? Ya Rob, ya kan. Masalah kue. Ya, masalah kue. Makanya jamaah Allah muliakan. Jadi ini penting. Manusia itu punya fitrah, diomongin itu punya pengaruh. Cuman Nabi spesialkan. Apa spesial Nabi? Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kamu Muhammad lapangkan dadamu? Nabi 2 kali mengalami pembelahan dada. Sahabat Anas Malik itu sampai melihat bekas jahitannya, Pak. Kadang kita masa sih itu dibelah beneran sama malaikat? Sahabat Anas Malik itu ketika melihat Nabi buka baju, melihat ada bekas belahan itu. Dan kita harus meyakini jamaah sekalian, sebelum Isra Mi'raj, ketika Nabi waktu masih kecil di kampung Bani Sa'ad, itu anak-anak Halimah Sa'adiyah tuh heboh melihat peristiwa itu, Pak. Waduh, Muhammad lagi dianun orang, dijahatin orang. Padahal ya malaikat membersihkan jiwa Nabi, hatinya Nabi.
baik itu secara fisik ataupun non fisik. Ya, fungsinya apa di lapangan dada? Lihat Nabi Musa itu sumpek Pak, ketika mau diperintahkan untuk ke Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Bukan Nabi Musa nggak berani, Nabi Musa itu pemberani Pak, justru karena pemberaninya itu Pak sumpek. Ini kalau omongannya Fir'aun macam-macam, ini tangan ini nggak sabar ini. Nabi Musa sekali pukul mati Pak orang Pak. Nabi Musa alaihissalam, powernya Allah kasih kekuatan beliau tuh, masya Allah. Ya, ini khawatir nanti omongannya Fir'aun tuh kan nggak ada remnya Pak, nggak pernah sekolah ya cerita kata orang sekarang Pak ya. Ngomongnya itu kasar, keras, ya pokoknya asal ngomong. Fir'aun tuh khawatir ini saya nggak nahan. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak Harun. Ya, Pak, anulah rem, jubirnya Harun. Harun Allah kasih keistimewaan, berbicaranya bagus, retorikanya bagus, dialognya bagus. Masih juga diajarkan oleh Allah, qul rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dah, sesusah apapun saya bicara, mudah-mudahan orang paham. Lapang dada itu permintaan penting jemaah. Salah satunya supaya kita nggak mudah baper. Karena terkadang baper itu ini sumpit Pak, karena sesuatu yang nggak harusnya kita masukkan dalam hati ini. Maka cara untuk membuatnya ringan lagi apa? Dilapangkan. Saya pernah contohkan, ini kadar air. Ini berapa liter ini? 330 ml. Dikasih 2 sendok garam, saya yakin ini sudah terasa asin Pak. 330 ml, 2 sendok garam. Gimana caranya supaya ini nggak asin? Kita luaskan bejananya menjadi mungkin 1000 liter. 1000 liter dikasih 2 sendok garam nggak terasa Pak. Dan begitulah sebenarnya konsep syarhus sudur, lapang dada. Nah, spesialnya Nabi sebagai bashar, sebagai manusia seperti kita, adalah Nabi dilapangkan dadanya. Jadi omongan itu tidak terlalu berdampak di Nabi. Tidak secepat kita diomongin sekali udah puyeng. Duh, apa? Jadi kita sering mengatakan kata orang. Jadi hidup kita ini disetir sama kata orang. Padahal sebenarnya emas itu tetap jadi emas ya tetap emas, meskipun orang mengatakan itu tai larut, bahasa kasarnya gitu Pak, kuning gitu kan. Ya emas tetap emas, nggak berubah. Cuman karena ini kita ini punya syahwat itu Pak. Kadang ya diomongin itu kita bisa berubah dengan omongan orang. Nah jamaah, tapi pada puncaknya nanti memang Allah uji, Rasul tunjukkan sebagai manusia. Omongan itu kan nggak sekali, berulang-ulang kali. Orang gila, tukang sihir, ajaranmu nggak bener. Ya, maka Allah turunkan salah satunya surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Engkau ini termasuk Rasulku. Ala siratin mustaqim, engkau bener wahai Muhammad, tidak salah. Ya terus kenapa kok sedikit yang ngikutin? Biasanya kan kadang keraguan tuh bisa muncul jamaah sekalian. Tatkala kita ini ngomongin yang bener, datangnya dari Allah, ini bener, kok orang pada nggak percaya ya? Apa saya salah ngomong? Apa temanya? Gini, sebuah komunikasi itu disebut efektif, salah satunya ketika topiknya bagus, yang kedua pematerinya bagus, yang ketiga metodenya bagus. Ya, ini yang kita perbaiki Pak. Jadi isinya, kontennya, materinya, kemudian penyampainya, orangnya, kemudian adalah metodenya. Nah metode ini diletakkan paling belakang tapi paling penting. Kadang penyampainya udah bagus, titelnya panjang berjeret, materinya juga bagus, tetapi kadang metodenya kadang kurang bagus. Nah, itu juga nggak menarik juga. Nah Rasulullah ini kurang apa Pak? Tema yang disampaikan wal Qur'anil Hakim, Al-Quran. Siapa penyampainya? Guru terbaik. Saya sering menganjurkan kepada para guru untuk memiliki buku Ar-Rasulu Al-Muallim. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, Rasul Sang Guru, Rasul Sang Pengajar. Jadi banyak buku-buku ditulis sesuai dengan semua kapasitas ilmu yang luar biasa dari Nabi. Sampai Rasul mungkin yang terjun dunia militer wajib membaca judul buku Ar-Rasulu Al-Qaid, Rasul Sang Panglima. Ini ditulis oleh Jenderal Bintang 2 Pak. Jadi bagaimana strategi
perangnya Rasulullah SAW sehingga menang. Jumlahnya nggak banyak orang ya Pak. Strateginya apa? Itu orang militer wajib baca buku. Nah, kalau orang pengajar wajib baca buku itu, Ar-Rasulu Al-Mu'allim. Gimana Rasul ngajar anak kecil, bagaimana Rasul ngajar orang tua, gimana Rasul ngajar ibu-ibu. Metode-metodenya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi topiknya udah Al-Quran, penyampainya adalah Rasul, cara menyampaikannya Rasul, cara menyampaikannya terbaik. Makanya siddiq, tablik, penyampai terbaik. Ya, penyampai terbaik itu Rasul SAW. Nah terus kok ini nggak diterima, itu kenapa? Itu kan bisa buat sumpek kita sebagai dai Pak. Tapi Rasul tadi diistimewakan, Allah lapangkan hati beliau. Tapi untuk menasihat jamaah sekalian, penguat, kita semua ini manusia perlu pengingat, perlu penguat. Allah menguatkan Nabi supaya terus mendakwahkan kebaikan, salah satunya dengan turun awal surah Yasin ini. Engkau termasuk Rasul yang aku utus, engkau di atas jalan yang benar. Saat dari Taif jamaah, babak belur nih, babak belur. Beliau bersama anak angkat beliau, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, mampir di sebuah kebun anggur. Kisahnya sangat viral sekali. Ada pegawainya bernama Adas, ngasih minum Rasul, ngasih anggur Rasul. Rasul kemudian mengambil anggur itu dan mengucap Bismillah. Adas kemudian langsung, Bismillah. Ini aneh ini. Orang sini nggak ada yang ngucap ini. Fulan, siapa engkau ini? Engkau mengucapkan sesuatu yang orang sini nggak pernah mengucapkan. Nabi kemudian balik bertanya, loh kamu kok tahu ya, kamu siapa, dari mana? Saya dari Ninawai. Ninawai? Kampungnya saudara saya, kata Nabi. Siapa itu? Yunus bin Matta. Yunus bin Matta seorang Nabi. Nah, saya adalah seorang Nabi. Masuk Islam Pak, lantaran melihat Nabi makan anggur baca Bismillah. Peristiwa ini semakin menguatkan, engkau tidak di follow atau sedikit yang ngikut wahai Muhammad, bukan engkau salah. Itu loh, lihat, ada orang yang gak pernah kamu ceramahi, cuman lihat engkau baca Bismillah dia masuk Islam. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau itu di jalan yang lurus, sudah benar wahai Muhammad. Di perjalanan pulang, ada yang menyebutkan malam hari, ada menyebutkan beliau sholat isya, ada yang menyebutkan riwayat yang lain sholat subuh. Nabi sholat bersama Zaid bin Harisah dari Taif itu Pak, masih deretan ayat untuk menguatkan. Kan puncak paling akhir sebelum hijrah itu Taif Pak. Taif, puncak Nabi ini udah, ini kenapa saya ditolak sampai di sini nih? Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Oh itu memang dai itu ujiannya Masya Allah Pak. Itu kalau kita nggak dikuatkan sama Allah, berhenti Pak. Berhenti. Setelah peristiwa Adas masuk Islam, meskipun tidak diceramai, berarti ini memang engkau ini bener ya Muhammad. Orang Arab saja yang kupingnya budak, kupingnya kopoan, kata orang Surabaya Pak. Ya, sehingga mereka itu memang orang bubalnya luar biasa itu. Jadi bukan karena dakwahmu salah. Perjalanan pulang sholat isya atau sholat subuh, Nabi membacakan ayat Al-Quran. Serombongan jin itu lewat Pak. Pemimpin jin mengatakan stop. Kenapa? Ini ada suara yang luar biasa ini. Ini ada bacaan yang aneh, indahnya luar biasa. Kita nggak pernah denger ini. Bahasanya bahasa Arab. Nah, jin itu bisa bahasa semuanya Pak. Allah takdirkan jin. Dulu kami punya teman nih di daerah Jawa Timur, itu membawa rekaman kaset. Kasetnya ini berisi ruqyah di kampungnya. Satu orang yang punya sekitar 70-an jin atau 90 jin, 70 jin. Ruqyahnya berhari-hari. Setiap satu jin itu punya ribuan follower. Rekamannya jelas sekali jadi di ruqyah itu. Jinnya berganti-ganti. Ada jin yang dari Malaysia, bahasanya Melayu Pak. Saya masih ingat namanya Ibnu Qayyim, jinnya bagus namanya Ibnu Qayyim. Jin dari mana? Ada jin dalang, iya dalang kayak dalang begitu. Ada jin apalagi saya lupa waktu itu, anak Sunan Lawu katanya. Jin bahasa Jawa, jin bahasa Madura. Biasanya banyak Pak. Setiap satu jin ini orangnya sakti. Taubat, kemudian diruqyah.
Semuanya jinnya keluar-keluar, Pak. Dan semuanya dengan bahasa masing-masing. Nah, itu juga menjadi bukti ya, jin itu semua bahasa tahu, Pak. Bahasa Arab juga tahu, tapi ini indah sekali susunannya. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW surat Al-Jin di perjalanan pulang dari Taif. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul, katakan, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Allah ngasih tahu annahu istama'a, telah mendengarkan bacaan Quranmu tadi, nafarum minal jinni, sekelompok jin yang tadi lewat sini. Dan jin-jin itu mengatakan, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba, bacaan Quran yang menakjubkan, sesuatu yang sangat keren. Masuk Islam, Pak, rombongan jin itu. Rasulullah semakin yakin ini benar. Jin itu loh baru dengar Quran sekali masuk Islam. Padahal jin itu sebaik-baiknya jin, sejelek-jeleknya manusia, Pak. Sebaik-baiknya jin, sejelek-jeleknya manusia. Berarti kalau ada orang dengerin wahyu dengan Quran kok kayak Abu Jahal, kok ngalah-ngalahin jin nih orang ini. Gitu kan? Ini penguat, Pak. Jadi pulang dari Taif itu Nabi dikuatkan dengan beberapa ayat, dengan beberapa peristiwa. Termasuk di kebun anggur ada orang diceramah, nggak diceramahi, Pak. Cuman lihat Nabi baca bismillah masuk Islam. Ini ada beliau cuman baca ayat dalam sholat beliau, ada jin yang denger lewat, pas lewat situ. Rombongan, Pak. Jin itu rombongan pasti. Rombongan. Nggak sendirian, pasti ada rombongannya. Ya. Makanya kalau dalam apa itu beberapa adabnya, buang air panas kita suruh tahu. Ya, makanya kalau kena satu ya, yang lainnya marah, Pak. Kalau marah biasanya kita diganggu. Ya dari hal yang simpel, kencing sembarangan, nggak baca ta'awud, lubangnya kita kencingin gitu, sekalinya. Ya, di situ nggak sendirian, rombongan, Pak. Jadi ya gitulah, kita harus sering proteksi, minimal ta'awud. Ya, buang air panas, ta'awudzubillah minasyaitonirrajim, kencing di kondisi darurat, nggak ada toilet, ya kita cari tempat tersembunyi dari pandangan orang, tetap ta'awud. Karena tempat di bumi ini awalnya ya ditempati jin. Maka Allah ciptakan jin dulu, wa ma khalaqtul jinna dulu, baru habis itu wal insa. Ya, maka waktu Allah menciptakan manusia, malaikat mengatakan, apakah engkau akan membuat makhluk yang punya tipikal syahwat yang sama kayak yang sudah ada itu? Yang mana yang ada itu? Yang di bumi, jin, kerjanya numpain darah. Enggak, ini manusia biar, ini manusia beda, ini akan jadi khalifah di muka bumi. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Dulunya sudah ada, makanya kalau buat rumah ya kita ta'awud saja, enggak ada ritual macam-macam, ya ta'awud saja. Itu jin ya, di situ suruh pergi. Rumah kosong tidak ditinggali, ya dia yang tinggal, Pak. Ya karena penghuni bumi itu ya dia minal jinnati wan nas itu. Ya, kayak mereka penghuni pertama. Jadi ya kalau kosong tempatnya ya mereka tinggal situ. Daerah lahan kosong ya pasti ada, Pak, gak heran. Ya kita sebagai khalifah yang menang, kita yang tinggal. Ya mereka akan pergi, disuruh pergi. Nah kalau kita nurutin kadang ya macam-macam, kamu pergi. Kami nggak mau pergi sebelum ada ayam hitam, nah, dan sebagainya. Wah, tambah jadi budaknya, Pak. Jadi gitu ya jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi ayat ini ayat hiburan untuk Nabi SAW supaya dikuatkan. Dan pelajaran terakhir sebelum saya tutup, ini dipakai dalam bahasan ilmu psikologi. Cara kita meringankan beban, salah satunya adalah dengan metode comparing, metode membandingkan. Lewat surat Yasin Allah ajarkan, innaka laminal mursalin. Engkau termasuk nabi yang rasul yang aku utus. Rasul yang aku utus itu diuji. Nah, sampai ya siap diuji. Sama, Pak, hari ini kita diuji. Apa yang buat kita ringan? Bandingkanlah dengan orang lain, bahwasanya yang punya ujian kayak kita ini nggak kita tok. Kenapa orang merasa terlalu sumpek? Karena merasa ujian itu kita tok yang ngerasakan. Tuh loh, ada orang lain lebih berat lagi daripada kita, lebih berat lagi ujiannya daripada kita. Nah itu membuat kita beringat, oh saya jalani nggak sendirian loh, ada konco nih, ya ada temennya, ya itu satu, metode comparing. Yang kedua, dikuatkan, ya
ini para psikolog biasanya kadang pakai itu. Jadi pertama, udah kemarin tuh ada orang kayak sampean, lebih parah lagi sampean. Tapi hari ini Masya Allah, sukses orangnya. Kemudian dikuatkan. Nabi dikuatnya dengan apa? Ala siratim mustaqim. Anda salah, Anda sampai itu udah benar. Kadang yang membuat kita down itu kan karena kita merasa kayaknya mungkin aku sudah nggak berharga lagi. Nah itu sudah Pak, yang membuat kita down. Ini yang kita bagi tadabbur daripada awal ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Kita belum sampai kepada ghafilun, belum sampai kenapa Allah menetapkan azab, kapan azab itu berlaku ketika orang itu tidak merespon Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.